Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nursyahini RFN. Nah, kali ini kita mau pergi senam hamil. Hari ini Malang sih lagi mulai PSBB. Cuma nggak tahu nanti gimana. Kemarin juga udah bilang ke bidannya hari ini emang ada jadwal senam. Tapi nggak tahu lagi, nanti ikutin terus ya. Jangan lupa tetap pakai masker. Iya. Dan jaga jarak, oke? Jangan lupa subscribe, like, comment, share, biar kembang. Tanda lonceng. Yuk. Nah, sekarang lagi PSBB guys. Tuh banyak polisi yang jaga. KTP yang kita udah aman terkendali. Sekarang kita mau naik ke lantai 5. Oh iya, searah tuh. Ada di sana. Sekarang kita udah sampai di rumah sakitnya. Ternyata aku paling rajin banget datang paling pertama ya, terus di lantai 5 dan naik tangga ngos-ngosan banget karena udah jarang naik tangga. Tapi kita hari Minggu harus produktif karena ibu hamil harus melatih tubuhnya sebelum melahirkan. Ditemani sama suami yang paling setia, Salih. Kita tunggu ya guys, nanti senam hamilnya. Sebenarnya ini tuh rumah sakit kedua, sebelumnya tuh ada yang dekat rumah. Dia senam hamil, cuma karena pandemi ini jadi dia nggak ada senam hamil lagi. Jadi cuma di sini yang ada. Jadi semangat produktif sebelum dede utunnya meluncur. Ini udah 34 week. Semangat ya. Mohon maaf ya, tadi pas yoga kita nggak bisa ambil gambarnya karena emang privat banget, nggak boleh. Tadi kita udah senam hamilnya. Tadi karena udah banyak yang melahirkan ya di bulan Mei ini, jadi tadi cuma berdua sama coachnya. Alhamdulillah itu ikhtiar kita. Kalau dibimbing langsung sama coach itu lebih kayak kita tuh kita bisa dinilai diri kita, ternyata ini tuh gerakan kita tuh udah tepat gitu, belum tepat seperti itu. Jadi tadi itu cuma berdua dan benar-benar enak sih, dapat banget ilmunya kayak gitu. Karena emang pengen ikhtiar lahiran normal, doain ya. Pokoknya apapun nanti hasilnya pas hari H, yang penting kita udah berusaha, kita udah ikhtiar total. Nanti hari H itu terserah maunya Allah gimana. Yang penting kita udah berusaha seperti itu. Karena kan yang dilihat itu sebenarnya prosesnya, proses gimana kita udah berusaha untuk ya vitaminnya, untuk mencari ilmu tentang bagaimana pernafasan, terus yoga, melenturkan dan lain sebagainya. Persiapan untuk melahirkan itu emang nggak diajarin di lembaga-lembaga resmi gitu ya, kayak sekolah. Maka itu
kita yang sendiri yang belajar, yang harus cari tahu gimana nanti kita ilmunya untuk melahirkan seperti itu. Bahkan nikah aja itu butuh ilmu gitu loh untuk membina rumah tangga gitu, dan mengetahui hak-haknya sebagai suami, haknya sebagai istri seperti itu. Apalagi melahirkan yang notabene itu kita yang harus berjuang gitu, dan suami kan yang sebagai pendukung gitu. Jadi kita ikhtiar untuk cari ilmunya, bagaimana kita bisa nanti sukses. Intinya dari tadi yoga aku tadi sih katanya intinya tuh ya gimana kita tuh lentur, badan kita tuh lentur. Jadi ingat yoga tadi tuh ingat waktu dulu tahun kemarin ikut Duta Pemuda, terus latihan nari itu kan latihan nari untuk lomba di provinsi. Nah itu saya terakhir itu nari tahun kemarin. Tapi sebelum tahun kemarin itu nari untuk lomba di provinsi itu udah 7 tahun yang lalu kayak gitu, baru udah 7 tahun yang lalu sebelumnya ikut nari. Jadi udah lama banget, dan itu badan udah tahun kemarin tuh badan udah kaku banget. Jadi pasnya latihan nari, terus langsung sekali latihan nari langsung untuk perlombaan ke provinsi, itu benar-benar badan tuh benar-benar dilatih. Dan tahun depannya, maksudnya tahun ini itu benar-benar melengkungkan badan, melenturkan badan tuh benar-benar dipakai lagi. Selain waktu itu saya latihan nari, ya ketika yoga ini, jadi benar-benar badan tuh nggak boleh kaku, harus dilatih biar lentur, karena memang yang diperlukan ketika melahirkan ya seperti itu. Kenapa kita butuh banget untuk yoga? Karena emang kita tuh harus menjadi orang yang berdaya. Jadi hamil tuh bukan orang sakit gitu, jadi makanya kita harus memberdayakan diri. Nah, karena kan kita bentar lagi menjadi orang tua tuh, dan menjadi orang tua itu kan ibadah itu yang dinilai itu prosesnya, ikhtiarnya, bukan hasil dari akhirnya. Nah, hasil akhir itu kan porsinya Allah. Jadi seberapa besar ikhtiar kita menjadi orang tua, seberapa besar usaha kita membangun generasi dan peradaban ke depannya. Kayak gitu. Makanya kuncinya di rumah. Kuncinya mulai dari orang tua itu sendiri. Jadi ada 3 dasar sih hal yang perlu dipersiapkan Pak Mil untuk menuju persalinan. Yang pertama itu adalah fisik, yang kedua itu mental, spiritual, yang ketiga itu nafas. Yang pertama itu fisik ya, ibaratnya tuh seperti maraton gitu. Fisik tuh harus disiapkan jauh-jauh hari. Nah, saat persalinan fisik kita tuh harus optimal. Kita nggak tahu kan persalinannya itu akan berlangsung berapa lama, mungkin aja 3 jam, 6 jam, 12 jam, seminggu, dan seberapa lama. Jadi stamina itu yang harus kita persiapkan sebagus mungkin. Otot juga tuh perlu banyak banget dilatih, terutama otot paha. Karena kalau lahiran kan, mau lahiran normal apalagi ya, itu kan paha tuh harus dibuka, kaki dibuka lebar-lebar, jangan sampai otot kita tuh sampai kaku gitu. Dan kita itu merasakan sakit yang gak perlu sebenarnya kita rasakan kayak gitu, karena badan kita tuh udah terlatih. Latihan fisik itu banyak bentuknya, dan itu sangat perlu banget untuk kenyamanan kita, kenyamanan tubuh kita saat menjalani kehamilan nanti atau melahirkan nanti. Gak mau kan kita 9 bulan itu udah capek-capek ngandung, malah banyak ngeluhnya, punggung sakit, susah nafas, terus kaki bengkak. Nah, orang hamil itu kan ya itu tadi, orang hamil itu bukan orang yang sakit. Dan ya hamil ini harus dinikmati lah. Yang kedua itu adalah mental dan spiritual. Nah, kita tuh harus yakin dulu bahwa kehamilan, persalinan itu kan sebuah ibadah. Jadi ingat porsi kita yang dinilai itu ikhtiar kita. Hasilnya mau kayak apa, ya udah itu hak prerogatif Allah, ada di Lauhul Mahfuz. Belajar ikhlasnya harus dari sekarang, yes. Jadi kita tuh harus ikhtiar sebaik-baiknya yang kita mampu. Ibadah harus ada ilmunya. Jadi
cari ilmu sebanyak-banyaknya terkait kehamilan, persalinan, menjadi orang tua, mendidik anak. Percaya deh bahwa knowledge is power. Dengan tahu ilmunya itu insya Allah lebih siap menghadapi apapun yang terjadi. Jadi nggak panik, jadi nggak nyalahin keadaan, jadi nggak nyalahin apapun, dan jadi tahu apa sih yang sebenarnya harus dilakuin. Konkretnya gimana biar ikhlas, bikin plan. Misalnya kalian yang tadinya pengen lahiran normal tuh buat plan, kalau misalnya nggak bisa lahiran normal seperti apa, dan jangan nyalahkan diri kalian. Setelah kalian udah ikhtiar, jangan nyalahkan diri kalian sendiri, karena udah ikhtiar semaksimal mungkin. Buat plan juga nanti ketika melahirkan siapa yang akan membantu, siapa yang mengurus rumah tangga, kalau misalnya sakit tuh harus gimana, porsi suami itu ngapain aja, tuh bikin dan bahas sama suami. Nah pokoknya apapun itu kalau bisa semua plan-plan itu benar-benar dibahas sama suami, karena kan ya udah, iya hamil itu kan juga berdua gitu. Jadi semuanya kalau bisa nanti setelah melahirkan, terus pas persalinan, sebelum melahirkan itu dibicarakan benar-benar, disiapkan bareng suami. Bikin plan ini adalah sebuah keberdayaan diri. Bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.